Selamat datang di Jontor Jody ngobrol tentang horor. Halo semuanya, selamat datang kembali di Jontor Jody ngobrol tentang horor episode yang kedua. Dan di kesempatan kali ini, saya Jody Wong Sidata akan mewawancarai seorang narasumber di mana si narasumber ini akan bercerita salah satu pengalaman mistisnya di mana rumahnya, bahkan tepatnya kamarnya itu menjadi pintu gerbang menuju alam gaib. Seperti apa ceritanya? Apa saja masalah-masalah yang dialami selama tinggal di rumah tersebut dan bagaimana cara menanggulanginya? Saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber, mungkin bisa coba kenalan dulu, Ci. Ya, perkenalkan nama saya Vina, biasa dipanggil Xiaomi. Aku tinggal di daerah Kelapa Gading juga, dan di rumahku memang agak sedikit berbeda auranya. Oh gitu. Iya. Nah, tadi namanya Xiaomi ya, Ci ya, Ci Xiaomi ya. Bener banget. Nah, teman-teman, jadi memang aku waktu itu ketemu sama Ci Xiaomi, pertama kali kita ketemu di mana ya, Ci? Komunitas Bidiana Mindset ya, kalau nggak salah. Benar Betul ya? sekali, betul. Nah, dari sini aku jujur baru tahu nih kalau Ci Xiaomi memiliki sebuah pengalaman mistis dan ternyata juga terlahir dengan kemampuan-kemampuan khusus ya, Ci ya. Iya. Jadi bisa melihat sesuatu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin gini. Kita nggak usah panjang lebar lagi nih. Aku mau coba tanya sama Cici dulu deh. Iya. Gimana awalnya atau ada tragedi apa sih? Atau itu rumah sebelumnya bekas apa sih? Kok bisa sampai jadi pintu gerbang menuju alam gaib? Oke. Sebenarnya kalau ditanya rumah itu bekas apa, jujur aku sendiri waktu awalnya nggak tahu. Tapi ketika aku lagi berkumpul sama teman-teman sesama indigo aku, otomatis kan aku punya energi lebih untuk bisa melihat ya. Dan kebetulan waktu itu iseng aja ngomongin, rumah gue gini 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 gini. Ternyata setelah aku ngobrol dengan mereka dan aku kayak memiliki energi lebih dari mereka, aku melihat suatu kejadian di mana ternyata rumah aku itu dulunya adalah perumahan aku itu dulunya adalah tanah kosong, kayak rawa-rawa, kayak hutan. Dan persis di rumah aku itu adalah tempat persugihan. Pesugihan? Iya. Wow. Jadi kayak ada dukunnya, terus di mana di situ banyak sekali mengorbankan korban jiwa. Oh, jadi ibaratnya dukunnya benar-benar tinggal di situ ya? Yes, betul sekali. Nah di situ jadi karena banyak korban jiwa mengakibatkan ada kayak sebuah portal. Kalau aku ngelihatnya itu portalnya bukan kayak pintu tapi kayak lubang hitam, di mana mereka bisa keluar masuk melewati lubang tersebut. Seperti itu. Itu di usia berapa Cici tahu? Maksudnya gini, sudah tinggal berapa lama di rumah itu dan di usia berapa Cici baru tahu? Aku tinggal di rumah itu dari usia 2 tahun. Oke. Tapi aku baru tahu hal itu ketika aku SMP. Berarti kurang lebih 10-11 tahun tinggal di sana baru bisa tahu ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau aku boleh tahu nih Ci, waktu pertama kali Cici merasa mengetahui lah kalau di situ tuh ada portal atau ada pintu gerbang menuju alam lain. Gangguan-gangguan apa yang mulai Cici alami? Kayak aku penasaran gini Ci, dulu waktu Cici umur 2 tahun ngalamin gangguan nggak? Mungkin aku nggak sadar, masih kecil. Tapi pas kejadian yang aku alami ini bikin aku jadi kayak mulai ada apa sih. Nah jadi ceritanya kamar aku tuh kecil, cuman ukuran 3x3 nih. Jadi itu persis benar-benar di kamar Cici ya? Iya, bener banget. Nah jadi ini tuh tempat tidur. Di sebelah sininya tuh aku taruh lemari baju. Dan lemari baju itu bener-bener kayak pintu karena persis banget lemari itu menutupi lubang tersebut. Oh gitu. Ya, jadi dulu aku tidur pakai spring bed. Kamu tahu kan kalau spring bed itu ketika ada yang duduk atau tidur, dia akan turun. Pasti. Dan aku tuh suka banget tidur itu dekat ke tembok. Jadi sebelah sini aku kosong. Dan aku nggak pakai AC. Ya. Kamu bayangin, ketika aku lagi tidur, badan aku sebelah kiri itu panas keringetan. Badan aku sebelah kanan itu dingin sampai bulu aku berdiri semua. Wow. Ya, dan aku nggak bisa gerak. Kayak orang apa ya berarti orang biasanya rep-repan gitu ya? Kalau rep-repan kan kita kayak nggak bisa gerak tapi suhu kita normal. Cuman kita kayak lemes, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Ini tuh badan aku sebelah beda. Dan nggak lama di sebelah kanan aku ini itu kayak ada orang duduk. Terus
Gitu. Oke. Pertama begitu, terus yang berikutnya mulai ada yang kayak tidur. Lama-lama kayak aku ngerasa risih, dari aku takut sampai aku berani. Kamu tuh siapa sih? Kamu tuh mau ngapain sih? Sampai akhirnya ketika ada yang tidur di samping aku berani ngelihat ke dia. Aku kayak seolah-olah melihat, padahal aku tidak melihat. Lalu aku ngomong, kamu siapa? Dia seperti itu. Dan kemudian dia kayak duduk, bangun, terus dia ngelihat aku seperti ini, dan dia melewati pintu tersebut, lewat tembus ke lemari baju aku. Wow, Ya. serem banget. Nah, kalau aku boleh tahu nih, Ci, ini mungkin teman-teman juga di sini banyak yang penasaran nih. Boleh sedikit kasih bocoran nggak, Ci? Itu waktu Cici melihat hantu kutip ya, makhluk-makhluk atau mereka-mereka itu, bentukannya seperti apa sih? Apakah seperti orang biasa atau mungkin ada yang bentukannya sudah, mohon maaf ya, seperti hewan atau bahkan mungkin yang udah lebih tinggi lagi levelnya gitu loh? Sejauh ini kalau yang seperti hewan aku belum pernah. Cuman kalau yang aku temuin kayak yang mau meninggal, aku biasa tuh dulu itu didatengin sama orang yang mau meninggal. Kalau aku kenal kolega yang, pokoknya orang yang aku kenal nih, dia mau meninggal. Sehari sebelum meninggal dia datang. Oh gitu. Dan aku tahu, besok paginya aku bilang, Mami, kayaknya bentar lagi Mami bakal dapet telepon ada yang mau meninggal. Seperti itu. Bentukannya masih seperti wujud kita, cuma dia sudah pucat kalau yang mau meninggal. Tapi kalau kamu tanya pernah lihat apa lagi, itu aku pernah diikutin sama cowok tinggi besar, tapi kepalanya dipegang. Yes. Dan itu ada sampai sekarang. Dan udah jadi teman biasa lah jatuhnya karena itu di rumah. Oh, tapi ibaratnya enggak, maksudnya kalau sampai sosok yang mungkin mohon maaf bertanduk atau apa gitu enggak ya? Bertanduk aku belum pernah. Mungkin saya bertanduk atau mungkin mohon maaf mukanya agak-agak yang rusak gitu. Ya. Pernah. Pasti yang paling seram dari segalanya itu adalah si Candy. Itu paling seram dari segalanya. Karena mukanya itu hitam, rusak, dan ya itu salah-satunya paling aku takut dari segalanya. Sampai hari ini masih ada di situ? Aku nggak pernah ketemu dia di dalam rumah, cuma dia adanya di luar rumah. Oke. Di seberang, gitu seperti itu. Mengerikan juga ya guys. Bener banget. Nah ya, aku penasaran juga nih. Selama Cici tinggal, mungkin mohon maaf kalau boleh tahu usia sekarang berapa sih? 32. Nah dari usia 13 menuju 32 tahun itu, kalau aku boleh tahu, Cici bisa nggak ceritain beberapa kejadian-kejadian yang paling mencekam yang pernah Cici alami di rumah sendiri, bahkan kalau bisa yang di kamar sendiri? Kalau kejadian yang pertama kali bikin aku takut banget itu, kan mami aku tukang jahit nih. Kalau mami lagi jahit di luar kan ada suara mesin jahit. Aku kan orangnya selalu di kamar. Ketika malam udah sekitar jam 11 sampai 12, kok mami aku masih jahit ya, tumben gitu kan. Aku pikir ya udahlah mami masih jahit. Ternyata aku penasaran dong, udah sampai jam 1 jam 2 masih ada suara mesin jahit. Mami aku udah tidur guys dari jam 10. Ternyata yang ngejahit itu adalah sosok makhluk lain. Wow. Ya, itu. Tapi yang paling mencekam itu adalah ketika ada, kamu tahu kan kayak malaikat pencabut nyawa yang pakai baju hitam yang dan hitam putih. Semua mukanya ketutup hitam gitu sih. Yes. Dan yang putih, yang lidahnya panjang. Iya. Itu muncul dari lemari aku. Itu aku paling banget. Itu bener-bener jadi aku kan ada diikutin sama si pria tinggi besar yang bawa kepala ini. Waktu itu aku diikuti sama 3 makhluk. Itu terus ada cewek keturunan Portugis. Itu ada yang ngikutin aku ketika aku nggak sengaja lewat kuburan Portugis. Oke. Terus satu lagi itu sosok anak kecil. Dan itu ternyata penunggu kamar aku. Wow. Penunggu gerbang itu. Oke. Nah, si makhluk ini muncul. 2 makhluk ini dari lorong tersebut. Dan dia membawa, yang satu bawa ini, yang satu lidahnya panjang. Dan itu pengen menjemput si pria yang kepalanya dipegang. Oh, itu aku takut sekali karena bener-bener itu adalah makhluk-makhluk yang istilahnya bukan makhluk duniawi, bener-bener dari alam bawah. Itu maksudku tadi. Iya. Jadi betul-betul 2 itu benar-benar wujudnya, tetapi ya hanya sekelibat itu aja kan? Aku bener ngeliat. Oh, oke. Itu aku bener ngeliat.
gitu. Nah itu efek sampingnya buat Cici apa? Maksudnya apakah hanya ngelihat dan selesai? Udah maksudnya udah forget it begitu aja, atau mungkin kan kadang-kadang nih aku sering dengar kalau kata orang loh ya guys, kalau kalian ada pendapat sendiri atau kalian juga merasa oh ini kayaknya kurang tepat deh, tapi ini berdasarkan pengalaman teman-temanku kalau udah mengalami hal-hal kayak gini, entah itu mungkin ada yang kesurupan atau ada yang pingsan, ada yang sakit dan sebagainya. Nah pernah nggak Cici ngalamin kejadian seperti itu, terutama waktu ngeliat makhluk-makhluk alam bawah? Abis aku ngelihat itu, badan aku langsung lemes banget, kayak nggak ada tenaga. Mungkin kalau nggak kuat aku mungkin pingsan, tapi aku masih kuat, cuman aku nggak ada tenaga, aku lemes banget. Besok aku demam 3 hari. Wow. Iya, gitu. Itu serem banget sih, gila. Banget. Nah, sekarang gini, kalau misalnya nih dari pengalaman-pengalaman Cici udah lewatin nih, bagaimana caranya Cici bisa menyelesaikan tanda kutip teror dari mereka? Apakah Cici memutuskan untuk melawan? Kan mungkin ada orang yang pikir, udah gua nggak mau berkompromi sama yang namanya setan. Gua nggak mau lah ibaratnya berurusan lagi sama yang beginian. Lebih baik gua lawan sekarang. Tapi ada juga yang berpikir, oh it's okay lah, kayaknya selama mereka tidak mengganggu, kita berdamai aja. Nah, aku boleh tahu nggak, Cici seperti apa cara untuk menghindari teror-terornya mereka? Awalnya sih mami aku ada bawa aku ke tempat, ya sebutlah yang pintar ya, untuk ditutup. Karena sebenarnya mami aku nggak suka aku bisa kayak gini. Itu waktu masih usia 17 ya kalau nggak salah kemarinnya? Iya betul. SMA berarti ya? Iya betul. Nah cuman setelah ditutup itu, cuman ngaruhnya aku nggak dengar apa kata mereka. Tapi aku tetap masih tahu, oh ada sosok mereka di sini. Oh ini ada si ini. Walaupun aku udah nggak ngelihat wujud aslinya, tapi aku udah tetap tahu, oh ini ada makhluk bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi lihatnya itu seperti samar-samar atau gimana? Aku udah nggak ngelihat sama sekali, tapi yang ngelihat mata hati aku sekarang. Oh, jadi ibaratnya gini loh ya, kalau aku boleh simpulkan, Cici bisa melihat, tidak bisa melihat mereka, tapi Cici merasakan kehadiran mereka. Yes. Oke. Nah itu gimana, Cak? Maksudnya setelah itu Cici jadi berdamai dengan mereka kah? Atau gimana? Aku jadi mulai terbiasa ya. Jadi di rumahku itu lebih tepatnya sekarang kayak tempat persinggahan. Makhluk yang baru meninggal, yang gak punya tempat, mereka singgah tempat aku. Bahkan ada yang menetap sebulan, sampai 3 bulan, sampai waktunya mereka dipanggil lagi ke tempat lain. Seperti itu. Jadi aku sudah mulai terbiasa hidup dengan mereka. Gitu loh. Mungkin oke lah, anggap Cici misalnya saat ini merasa tidak risih dengan mereka, mungkin karena udah lama kan, udah dari kecil. Tapi gimana dengan orang tua atau mungkin saudara atau ya keluarga lain lah yang tinggal di satu rumah tersebut yang juga yang tidak memiliki kemampuan kayak Cici? Kalau papi aku sama mami aku nggak pernah ngerasain apapun. Oke. Cuma memang hawa di rumahku tuh panas banget. Itu kita akuin. Efek sampingnya mungkin sering terjadi cekcok keluarga. Seperti itu. Nah, kalau untuk saudara-saudaraku yang datang ke rumah dan punya kemampuan, mereka itu antara satu takut gak berani masuk. Oke. Kedua, mereka akan menangis di dalam. Wow. Karena di dapur, apalagi kalau mereka udah masuk wilayah dapur, karena di dapur itu adalah tempat-tempat pengeksekusian orang-orang yang jadi korban. Yang jadi tumbal tadi ya? Iya, betul sekali. Gila juga sih. Di sana. Biasanya mereka ada yang sampai masuk ke dapur tuh mereka langsung, aku keluar ya, aku nggak kuat. Terus mereka kayak sedih, kayak nangis. Aku pengen nangis kalau ngeliat ke dapur. I see. Jadi bisa dibayangin ya guys ya, tinggal 32 tahun di satu buah rumah yang seperti itu, misalnya dikelilingin sama mereka. Ibarat kata kita belok sedikit ke sini, udah ada. Belok sini udah ada. Bahkan di kamar sendiri loh. Mungkin kan ibaratnya bagi sebagian orang kamar itu menjadi tempat privacy. Betul. Tempat yang paling kalau misalnya orang lagi stres, lagi banyak masalah, mereka pergi ke kamar. Nah ini ibaratnya di sekolah banyak masalah, di kampus banyak masalah, di kantor banyak masalah, ketemu di kamar masalahnya lebih banyak lagi. Bener sekali. Betul. Itu sampai diikutin nggak sih Cici? Jadi ibaratnya misalnya contohnya nih, Cici di kamar ketemu sama mereka orang. Sampai itu nggak sih, sampai ibaratnya Cici pergi ke kantor, dulu kuliah dan sebagainya, sampai diikutin nggak sih? Enggak, karena aku ada penjaga. Ada penjaga ya? Dan mereka kayak apa ya, sebenarnya mereka kayak punya tempat masing-masing nih. Kayak penunggu rumahku kan tuh anak kecil cowok. Ya udah dia stay diam aja di ujung kamar aku gitu. Terus yang di depan, bener-bener depan kamar aku itu kunti. Itu udah stay-nya di situ aja.
Wow. Iya, dan dia tuh sering melihat ke kamar aku seperti ini nih jendela dan dia melihat. Gitu. Terkadang seperti itu. Bisa tidurnya tuh gini. Waktu awal dia pertama datang aku nggak bisa tidur karena kan istilahnya kita baru perkenalan ya. Cuma sekarang karena aku udah tahu, oh di depan ada seperti itu. Gitu. Kalau lagi kita nggak omongin dia nggak ada efek apa-apa, dia nggak ada kasih vibrasi apa-apa. Tapi ketika kita lagi bahas dia kayak merasa diomongin dan dia muncul terkadang seperti itu. Cuma maksudnya mereka hanya sekedar muncul ya Ki, bukan seperti yang memberikan serangan-serangan apa gitu enggak ya? Enggak, untungnya yang di rumahku tuh mereka nggak ada yang menyerang. Berarti kita nggak bisa sebut energinya positif juga sih, tapi paling tidak nggak ganggu lah ya. Iya. Cuman kalau yang di bagian depan, aku punya ruang belajar di depan. Nah itu isinya banyak bocah-bocah. Dulu murid aku sering digangguin. Oh gitu? Iya. Jadi aku punya kayak toilet juga kecil di luar. Itu suka ada bocah ngumpet. Ntar kalau ada murid aku buka pintu dia kayak, bah, kayak gitu. Cuman untung aja murid akunya nggak bisa ngeliat kan. Tapi ada yang anak TK, tiba-tiba dia buka, dia bah gitu kan. Murid aku langsung nangis. Kenapa? Cici, di dalam ada yang ngagetin aku, katanya. Kok serem jadinya ya? Ibaratnya di sini aku yang tidak merasakan aja udah berasa nih. Iya. Serem-seremnya di sini. Nah, cuman mungkin gini, sebelum aku lanjut ya guys ya, aku cuman sedikit mau kasih sedikit pengetahuan buat teman-teman. Mungkin aku mau sedikit kasih informasi buat teman-teman dulu, boleh ya, Ki ya? Siap. Selama ini mungkin banyak orang yang berpikir kalau mendengar kata indigo, mendengar kata memiliki kemampuan khusus, pasti yang biasanya digambarkan itu mereka bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar. Ya, tapi sebetulnya berarti enggak ya, Ki ya? Enggak semua seperti itu. Gitu. Ada yang memang mereka bisa ngeliat kayak kita tampak orang kasat mata gitu kan. Tapi ada juga yang memang mereka lebih ke arah pakai hati atau merasakan vibrasi. Seperti itu. Ada yang bahkan kalau nggak salah setauku mereka bisa melihat tapi nggak bisa mendengar gitu ya. Ada juga yang bisa berkomunikasi tapi nggak bisa lihat perwujudannya seperti apa. Betul sekali. I see. Nah mungkin terakhir gini Ki, boleh nggak kasih tips nih buat teman-teman para pemirsa semuanya yang menonton YouTube video kita kali ini dan teman-teman semuanya yang memiliki, terutama yang memiliki kemampuan seperti Kiki nih. Atau entah itu mungkin karena belajar atau karena bawaan lahir, turunan dan sebagainya. Bagaimana caranya mereka bisa mengontrol diri sendiri agar tidak terlalu merasa takut ketika diganggu-ganggu hal-hal seperti ini? Karena aku yakin kalau mungkin Kiki sudah berpengalaman, tapi banyak banget nih anak-anak yang mungkin mereka seperti umur baru mungkin 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, masih di usia remaja lah. Mereka belum terbiasa dan mereka nggak siap dengan kemampuan itu. Nah, gimana caranya, Ki? Yang pasti yang pertama, jangan pernah nantangin. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang tuh, apa sih gue juga pengen lihat, gue bisa lihat gitu loh. Nah, giliran diliatin, jebret, gila, syok gitu. Jangan pernah nantangin. Kedua, ketika kamu nemuin seperti itu, sebisa mungkin kayak bersikap biasa aja, tapi dalam hati terus membaca doa. Pasti kan setiap agama ada doanya masing-masing untuk mereka. Betul. Ya kan? Betul. Bacakanlah di mana doa bukan untuk mengusir, bukan untuk mengusir sekali lagi, tapi untuk memberikan kasih sayang. Karena ketika kita menyampaikan vibrasi cinta kasih dan kasih sayang dari diri kita, mereka akan merasakan suatu kehangatan dan mereka kayak akan dengan sendirinya merasa tenang dan gak akan ganggu kita lagi. Karena memang ada konon katanya di agama tertentu ya Ki ya, di kepercayaan tertentu kita mempercayai bahwa sebenarnya makhluk-makhluk halus tanda kutip ya mungkin jin, setan dan sebagainya, mereka mengganggu itu bukan karena mereka jahat dan sebagainya, tapi karena mereka mungkin ada yang semasa hidupnya nggak bahagia gitu ya. Betul. Akhirnya makanya mereka tanda kutip masih arwah penasaran lah. Benar. Makanya kan terkadang kita juga disarankan kalau memang lagi berdoa, kita selalu mendoakan agama apapun itu. Kita mendoakan diri sendiri, keluarga, dan seluruh makhluk. Seperti itu. Itu adalah termasuk mereka. Supaya kita meringankan, mungkin mereka selama masa hidupnya punya karma buruk ataupun punya dosa apa. Supaya meringankan dan mereka bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Seperti itu. I see. Nah, ini pelajaran penting ya guys ya. Jadi buat sekarang nih, buat lu pada anak-anak milenial yang terkadang sering ngomong, ditanyain gini,
kalian pilih mana? Mau lihat masa depan atau lihat hantu? Banyak loh Ci yang ngomong mau lihat hantu. Hati-hati tuh guys. Hati-hati. Kalau udah tahu rasanya, baru nyaho, baru tahu rasa kalian. Bener. Jadi ibaratnya sekarang mulai diubah lah. Lihat masa depan aja, nggak usah lihat yang gitu-gituan. Bener. Nah cuman sebenarnya mungkin terakhir nih Ci ya, mata batin itu bisa ditutup nggak sih? Kalau untuk dibilang bisa ditutup, jujur ya, untuk masalah mata batin aku kurang tahu. Cuman yang aku sendiri ngerasain, ketika mata batin kamu memang sudah dibuka, kamu memang mungkin melihat semua. Tapi ketika memang itu dicoba untuk ditutup, seperti kita mencoba menutup mata kayak orang tidur, tapi kita masih bisa mendengar, kita bisa merasakan. Itulah dia mata batin. I see. Seperti itu. Oke. Nggak kerasa nih ya, obrolan kita udah seru banget dari tadi. Semoga teman-teman bisa memetik hikmahnya dari obrolan ini. Ingat teman-teman, cukup petik hikmahnya aja. Jangan langsung habis ini lu pada kontak orang tua gitu kan, mah mau buka mata batin. Please, jangan ya guys ya. Jangan ya. Soalnya kalau kenapa-napa kita nggak siap tanggung ya Ci. Dan tidak disarankan. Karena sebenarnya mata batin itu nggak perlu kita buka. Biar dia terbuka secara alami. Oke. Sip. Oke, sukses terus buat Ci Xiaomei. Semoga bisa menginspirasi lebih banyak orang juga, bisa jadi berkat juga buat orang-orang, dan semoga dengan kemampuannya tadi juga bisa menyelamatkan banyak orang. Sukses terus ya Ci ya. Ya, terima kasih. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa di komen next video mau bahas tentang apa lagi, yang pasti seputar horor, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman bisa dapat update setiap kali aku, Jody Wong Siddhartha, memposting channel. Oke guys, thank you, bye!